Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi mengenai penganggaran modal internasional. Bersama saya Anggi Rindani dan dua rekan saya Bilhak Fajrinda dan juga Satrio Wicaksono. Yang pertama, prinsip penilaian investasi. Investasi merupakan aktivitas perusahaan yang mempunyai peranan kritis. Investasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai perusahaan yang berarti kemakmuran pemegang saham. Untuk menilai suatu investasi domestik, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh manajer atau analisis keuangan. Langkah yang dilakukan yang pertama itu adalah 1. Memperkirakan aliran kas yang diperlukan untuk investasi. 2. Menghitung tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Dan yang ketiga adalah menghitung kelayakan investasi. Selanjutnya adalah mengetahui cara menaksir aliran kas. Cara yang pertama adalah dengan kanibalisasi. Yang kedua adalah penjualan tambahan, yang ketiga adalah biaya kesempatan, yang keempat adalah harga pasar, dan yang kelima adalah fee, royalti, dan juga lisensi. Untuk mengetahui evaluasi kelayakan investasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah metode NPV. Rumusnya adalah seperti gambar berikut, di mana C0 merupakan pengeluaran investasi awal, CI merupakan kas masuk untuk periode I, T merupakan umur periode, dan R merupakan biaya modal. Yang kedua adalah metode APV, di mana C0 merupakan pengeluaran investasi awal, CI merupakan aliran kas masuk periode I, II merupakan pembayaran bunga pada periode I, DI merupakan depresiasi pada periode I, SI merupakan subsidi pada periode I, KS merupakan biaya modal saham yaitu 100%, dan KD merupakan biaya modal utang. Penyesuaian terhadap risiko politik dan ekonomi. Risiko politik dan ekonomi berbeda dari suatu negara dengan negara lainnya. Untuk menyesuaikan risiko tersebut, perusahaan dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah memperpendek periode payback, yang kedua adalah menaikkan diskon rate atau biaya bunga, dan yang ketiga adalah menyesuaikan aliran kas. Perhitungan arus kas. Misalkan perusahaan multinasional Indonesia mempunyai cabang di Amerika Serikat dan akan melakukan investasi di Amerika Serikat. Besarnya investasi adalah $100.000 untuk pembangunan pabrik dan peralatan dengan jangka waktu 5 tahun. Penjualan tahun pertama 1.000 unit dengan pertumbuhan 10% per tahun, harga $50 per unit, inflasi AS sebesar 5% per tahunnya. Biaya operasional mencakup modal kerja 30% dari penjualan, kebutuhan modal kerja bersih 20% dari penjualan, biaya variabel 30% dari harga jual. Evaluasi dengan WACC. WACC merupakan biaya rata-rata tertimbang dari modal sendiri atau equity dan modal pinjaman perusahaan. Ini merupakan aliran kas investasi di Amerika Serikat. Perhitungan biaya modal efektif untuk pinjaman dari kantor pusat. Setelah memperoleh informasi tersebut, kita bisa menghitung biaya modal rata-rata tertimbang untuk cabang dan perusahaan pusat. Berikut ini ringkasan biaya modal tersebut. Setelah biaya modal rata-rata tertimbang dihitung, angka tersebut kemudian bisa dipakai untuk menghitung NPV investasi di atas. Ada dua tahap dalam analisis tersebut, yaitu sudut pandang investasi tersebut atau proyek dan sudut pandang kantor pusat. Tabel berikut ini menghitung NPV dengan sudut pandang proyek. Ini merupakan tabel reserve value dari sudut pandang proyek. Dan berikut ini merupakan NPV dari sudut pandang kantor pusat. Evaluasi dengan Adjusted NPV. Metode NPV ini memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke waktu awal investasi, atau T sama dengan 0, atau kondisi present dengan menerapkan konsep ekivalensi uang.
APV untuk cabang dan pusat. Perhitungan berikut ini menggunakan metode Adjusted Present Value. Pertama, aliran kas operasional dihitung dengan kemudian di-present value-kan dengan menggunakan biaya modal saham 100% yang diasumsikan 20% sama dengan biaya modal saham kantor pusat. Perhitungan menunjukkan bahwa dari sudut pandang cabang, investasi menghasilkan NPV negatif. Sebelum memperhitungkan manfaat tambahan lainnya, seperti penghematan pajak karena bunga atau subsidi bunga. Berikut ini perhitungan APV dengan sudut pandang kantor pusat. Diperoleh angka NPV positif, denominasi yang dipakai dalam perhitungan tersebut adalah rupiah. Menghitung manfaat tambahan. Untuk menghitung APV, kita perlu mengidentifikasi manfaat-manfaat tambahan yang diperoleh setelah kita melakukan investasi. Manfaat tambahan dari penghematan pajak atas depresiasi. Tabel manfaat tambahan dari penghematan pajak atas pembayaran bunga. Tabel manfaat tambahan dari subsidi pinjaman. Manfaat dari subsidi dihitung melalui selisih antara present value pinjaman dengan bunga pasar dengan present value pinjaman dengan menggunakan tingkat bunga yang disubsidi. Cabang memperoleh pinjaman pada awal tahun atau kas masuk sebesar $22.000, kemudian cabang harus membayar bunga pinjaman tersebut sebesar 4% setiap tahunnya dan pokok pinjaman pada tahun kelima. Setelah ketiga manfaat tersebut dihitung, manfaat tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh manfaat total. Manfaat total diperoleh dari penghematan pajak karena depresiasi, ditambah penghematan pajak karena bunga, ditambah manfaat subsidi pinjaman oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian, manfaat tersebut ditambahkan ke NPV aliran kas operasional atau yang di-present value-kan dengan biaya modal saham 100% sebesar 20%. NPV tersebut adalah Rp65.946. NPV sama dengan NPV operasional ditambah dengan NPV manfaat tambahan, sehingga Rp65.946 ditambah dengan Rp101.025, hasilnya adalah Rp166.971. Setelah memperhitungkan manfaat tambahan, diperoleh APV positif, yang berarti proyek tersebut merupakan proyek yang menguntungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.